melahirkan. Karena bersambung tersebut mengakibatkan darah yang karena sakit ikut dihukumi haid. Tetapi kalau contoh yang atas, sebelumnya tidak keluar darah, mulai keluar darah adalah ketika ada kontraksi akan melahirkan, sudah mulai ada pendarahan, dan pendarahan ini adalah simbol akan melahirkan, mulai ada pembukaan, maka hukumnya, darah tersebut hukumnya istihadhah. Sehingga di waktu tersebut diwajibkan tetap melaksanakan sholat jika di waktu sholat. Karena hukumnya istihadhah, bukan haid. Dan pada umumnya wanita dalam kondisi tersebut umumnya tidak melakukan sholat. Padahal darah itu dihukumi istihadhah, bukan haid. Maka perlu sekali yang sekarang sudah hadir suatu waktu mengajar kepada teman-teman yang lain, maka sampaikan bahwa waktu itu adalah waktu yang tetap diwajibkan sholat. Karena hukumnya bukan haid, juga bukan nifas. Hukumnya adalah istihadhah. Bisa difaham? Ya Allah. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup insya Allah, Ustaz. Contoh yang lain, ini contoh antara haid dengan nifas. Kalau ini, contoh ini, nifas dengan haid, melahirkan, keluar darah 50 hari, lalu 10 hari suci, 5 hari keluar darah, 50 nifas, 5 hari haid, 10 suci betulan. Ini sudah 60 hari, berarti 5 ini keluar setelah hari ke-60. Maka hukumnya haid. Atau seperti ini, melahirkan, keluar darah 59,5 hari. Suci setengah hari. Keluar darah lagi 10 hari. 59 hari setengah. Nifas setengah hari. Suci betulan 10 hari haid. Jika darah haid ini berada di lingkup 60, maka disyaratkan sucinya harus ada 15 hari. Contoh, melahirkan, keluar darah 20 hari, kemudian 15 hari, 10 hari. 20 ditambah 15? 35. 35. Ditambah 10? 45. Masih dalam lingkup 60 hari kan? Masih. Hukumnya ini nifas, 10-nya haid. Walau masih dalam lingkup 60. Karena pemisahnya sudah ada 15. Maka hukumnya adalah walau sebelum ini masih dalam lingkup 60 hari, disebabkan karena pemisahnya sudah ada 15 atau mungkin lebih, maka darah setelah suci tersebut dihukumi nifas, dihukumi haid, bukan nifas lagi. Bisa difaham? Alhamdulillah. Yang terakhir, antara nifas dengan nifas. Ada wanita melahirkan, setelah melahirkan dia suci 2 hari. Setelah melahirkan, kalau suci kewajibannya mandi wiladah. Maksudnya Habis itu 2 hari karena suci kewajibannya ada SPC. Ya.
S. Sholat. S. Sholat. Sholat. B. Suci. Puasa. Sholat. Puasa. Puasa. Boleh jima atau Sholat. Puasa. Oh, junub. Nggak tahu, Ustaz. Ya. Sholat, puasa, jima. Wajib. Bisa dipaham? Insya Allah. Alhamdulillah. Artinya waktu ini kalau sholat, wajib sholat. Karena sholat tidak ada yang dibilang tidak mampu. Puasa, wajib jika mampu puasa. Kuat berpuasa. Jima, karena suci, kalau punya suaminya ada, artinya suaminya minta, maka ya boleh dipakai. Wajib melaksanakan, wajib mau artinya kalau memang kondisinya memungkinkan ini. Misalkan di sini benar-benar dilakukan. Kemudian dia keluar darah selama 58 hari. Dihukumi nifas. 2 di 60. masih dalam lingkup 60 kan? Berarti nifas kan? Oke. Nah, setelah ini dia suci 1 hari. Karena suci di sini wajib mandi nifas. Lalu setelah itu dia melahirkan lagi. Yang melahirkan ini, anak yang dilahirkan pasti mati. Lalu keluar darah lagi 20 hari, hukumnya nifas. 1 ini adalah suci betulan yang memisah antara nifas dengan nifas. Wiladah ini berupa anak atau bayi, sedangkan wiladah yang ini pasti mati. Maksudnya keguguran gitu ya, Ustaz? Ia kan hasil dari ini. 2 hari ini melakukan ada persetubuhan, kemudian mengakibatkan dia hamil lagi. Kondisi nifas dihukumi hamil selama 59 hari, kurang lebih 2 bulan. Kalau sudah keluar, tidak mungkin hidup kan? Karena minimal dihukumi hidup adalah 6 bulan. Ini bukan 6 bulan, tapi 2 bulan saja belum sempurna. Bisa cuma kurang. Maka mesti ini bukan bayi kembar. Kalau ini bayi dan ini bayi, maka hukumnya kembar. Kalau kembar, yang dihukum nifas, yang terakhir, yang sebelumnya di tengah 2 darah ini, hukumnya bukan nifas. Karena kembar, ini bayi. Kalau ini bayi dan ini bukan bayi, tapi hasil dari persetubuhan yang sebelumnya terjadi, maka hukumnya sebelum ini nifas, darah setelah melahirkan yang kedua juga nifas. Bisa dipaham? Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Afwan Ustaz. Oke. Misalkan dalam contoh yang tadi dia jarak misalkan tadi kan ada nifas 50 hari, suci 10 hari, kemudian keluar lagi
darahnya haid. Nggih. Misalkan nanti dia mustahadah, adat sucinya Adat suci yang normal, yang bisa dipakai sebagai adat pemisah. misalkan dia kemarin hamil sama sekali nggak haid, berarti masa hamil tambah masa nifas tambah suci 10-nya gitu Ustaz. Nggih. Ini melahirkan 10 terus 50. Tadi 50 dulu Ustaz. Oh, 50 dulu. Hmm. 50 terus 10. Nggih. Ya kan? Nggih. Habis itu Keluar lagi 10. Atau 10. misalkan keluar lagi 60 gitu Ustaz. Langsung mustahadah. Nggih. 60. Maka ini nifas, ini suci betulan, dan ini mustahadah fil haid. Apa Nah, yang misalkan di sini dipakai haid yang normal mana? dulu Ustaz. Misalkan Dalam di sini normal dulu. Gimana ya? Ya Ustaz, misalkan gitu aja. Mustahadah fil haid. ini mustahadah fil haid yang dipakai karena ini darahnya sama, hukumnya ghairu mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah, maka yang Kalau dipakai adat adalah adat terakhir. Sebelum Haid hamil yang terakhir misalkan ya. sebelum melahirkan, misalkan ini hamilnya 9 bulan lebih sedikit, anggaplah begitu. 10 hari, anggaplah misalkan seperti itu. Sebelum hamil ini dia haid 7 hari. Maka 60 ini yang dihukum haid adalah 7 hari. Sisanya karena sucinya adalah 9 bulan 10 hari, maka sisanya dihukumi istihadah. 7 hari yang awal ini haid, sisanya 53 istihadah. 10 ini kan suci yang terakhir. Karena suci ini suci yang tidak memenuhi syarat suci. Suci dalam bab haid minimal adalah 15 hari, 16 15 hari. Karena ini hanya 10, maka tidak termasuk suci terakhir dalam bab haid. Karenanya yang dipakai suci adalah yang sebelum melahirkan. Bisa difaham? Alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, itu berarti Jadi Ya. nanti adat sucinya jadi 9 bulan plus 10 plus 50 plus 10 itu ya Ustaz. Adat sucinya adalah 9 bulan plus 10 saja. Oh, plus 10. 50 dan 10 tidak ikut. Berbeda halnya jika tidak seperti itu kenyataannya. Misalkan contoh yang lain, nanti 9 bulan ada lebihnya. Ada wanita hamil, sebelum hamil ini 7 hari haidnya, hamil 9 bulan tepat, misalkan begitu biar mudah. Lalu dia melahirkan, habis melahirkan dia suci 10 hari. Setelah itu baru keluar darah 50, lalu suci 5 hari, lalu keluar darah misalkan 60, maka hukumnya 50 nifas, 5 suci betulan, 10
suci betulan 60 mustahadah fil haid. Ikut yang terakhir, adatnya adalah 7 hari untuk haid, 9 bulan plus 10 hari sebagai adat sucinya. Bisa difaham? Nah, Ustaz. Jadi 9 bulan sebelum melahirkan, setelah melahirkan ada suci 10 hari, maka ini dijumlahkan karena ini bergandengan. Berbeda dengan yang di bawah 9-10 hari kemudian melahirkan, ini ada nifas di sini, maka 10 ini tidak dijumlahkan dengan suci yang sebelum melahirkan. Karena ada pemisah nifas. Bisa difaham? Insya Allah. Ada yang ditanyakan lagi? Apa Ustaz? Berarti intinya pemisah yang tadi itu yang HN, NN, dan NH itu intinya nggak harus 15 atau bahkan 1 menit juga bisa gitu Ustaz. Asalkan ada pemisahnya dan pemisah itu bisa diketahui. Paham maksud saya? Berapapun pemisahnya Belum, boleh, Ustaz. asalkan bisa diketahui. Misalkan seperti ini. Makanya sampaikan kepada teman-teman wanita yang lain, ketika melahirkan, agar dicatat kapan bayi itu keluar. Kapan bayi keluar. Jam berapa, di menit keberapa, detik keberapa. Kalau punya jam digital, itu kan ada menit, ada detiknya. Sehingga enak tertulis. Misalkan jam 9 pagi lebih 25 menit. Misalkan seperti ini. Yang ia ketahui. Maka besok hari ke-60-nya di jam yang tertera, jam 9 pagi lebih 25 menit, coba dicek. Kalau pada waktu ini tidak keluar darah, misalkan di jam 9 lebih 20 menit, lebih 20 menit, 9 lebih 20 menit, dia ke kamar mandi, lalu ngecek apakah ada darah apa enggak, ternyata hukumnya bersih, tidak ada darah. Lalu dia keluar dari kamar mandi di 9 lebih 27 menit. Lalu masuk kamar, maaf, mau memakai CD di jam 9 pagi lebih 30 menit. Terasa agak hangat-hangat, seperti ada sesuatu yang keluar. Lalu ia kembali lagi ke kamar mandi, ia cek, ternyata keluar darah. Ada darahnya. Hasil ceknya, hasil testingnya ada darahnya. Padahal ketika ia testing di jam 9 lebih 20 menit, kondisinya suci, bersih. Maka hukumnya, waktu ini antara 20 sampai 30, kurang lebih 10 menit, ini adalah waktu suci yang memisah antara darah yang sebelum 60 dengan haid yang setelah
60. Bisa difaham? Alhamdulillah. Berarti mandinya Nah, setelah haid lagi ya Ustadz? iya, karena ketika dia tahu suci ini, belum sempat dia mandi kan sudah keluar darah lagi. Oke. Nah, ini pentingnya wanita itu mencatat kapan bayi itu keluar dari rahim secara sempurna. Maaf, anggap ini bayinya, kepala, misalkan seperti ini. Ini belum dihukumi nifas, belum dihukumi penghitungan nifas, belum. Kalau sudah keluar sempurna, ini barulah dihukumi nifas. Dicatat bayi ini terlepas dari rahim jam berapa, menit ke berapa. Maka di hari ke-60 nanti berikutnya, 60 nanti, di jam yang sama, menit yang sama, coba dicek, kalau kondisinya sedang suci, maka hukumnya bisa sebagai pemisah antara nifas dengan haid. Walaupun itu hanya sebentar, anggap 5 menit, anggap 2 menit, itu sudah menjadi pemisah. Asalkan ketika dicek benar suci dan setelahnya, darah setelahnya itu sudah di luar 60. Bisa difaham? Afwan Ustaz. Alhamdulillah. Meskipun nifasnya putus-putus, yang penting pas 60 tuh suci gitu ya Ustaz. J. Misal seperti ini. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. 40, 50. Banyakan. Begini. 1, 2, 3, 4, 40, 50, 63. Kebanyakan 3 hari. 60 kan? Nah, Ustaz. Ini keluar. Ini keluar. Lalu ini ada satu. Suara Neng mati nggak? Suara 60 hari. 60 hari. Nifas. Bulan. Haid. Bisa difaham? Insya Allah. Alhamdulillah. Rumusnya adalah dicatat ini sebagai rumus, darah yang dihukumi haid ini harus keluar setelah hari ke-60. Harus keluar hari ke-60 mulainya. Mulainya keluar harus setelah hari ke-60. Maka contoh yang bawah, jika yang ngeceknya di jam 9, yang ngecek di jam 9 pagi, kondisinya suci, lalu jam 9 pagi lebih 15 menit keluar darah. Jadi ini ada suci 15 menit keluar darah lagi, ini selama 10 hari. Maka hukumnya Mustahadah fil nifas. mustahadah fin nifas.
Kenapa? Hari ke-60 di sini dia sedang keluar darah. Hari ke-60-nya 9:15 menit. Berarti hari ke-9 25 menit di sini dia sedang keluar darah. Maka hukumnya mustahadhah bin nifas. Karena darah 10 ini keluar sebelum atau belum di luar 60. Keluarnya ketika mulai keluar 10 hari ini masih di dalam lingkup 60. Awal keluarnya masih di dalam lingkup 60. Maka hukumnya mustahadhah bin nifas. Maka saya ulang, perlu sekali melihat kapan bayi itu lahir di jam berapa, menit ke berapa. Bisa dipaham? Ya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan? Itu berarti kalau nggak mencatat begitu bisa mempengaruhi hukum gitu ya Ustadz ya? Ya, bisa. Untuk pengetahuan, kapan bayi itu dihukumi lahir sempurna? Pada umumnya, ketika bayi itu menangis. Secara umum. Pada umumnya, ketika bayi itu ada suara menangis, maka dia barulah dihukumi keluar sempurna. Baru ketika nangis itu dicatat jam berapa, menit ke berapa. Maaf, saya ulang. Bayi, kepala, keluar, walau kepalanya sudah sempurna, tapi masih ada badan dan kaki yang belum keluar, maka hukumnya kebanyakan bayi belum menangis. Walau seperti ini belum menangis. Kalau sudah benar-benar keluar sempurna, barulah bayi menangis. Malah ketika terdengar bayi menangis, itulah catat kapan, jam berapa, menit ke berapa. Bisa difaham? Ada yang ditanyakan? Cukup kelas? Insya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah melebihi jam 10. Untuk teman-teman yang di Indonesia bagian timur sana sudah lebih jam 12. Kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami. Dan jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di lain hari. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum asral jazaa.